Sobat-sobat, balik lagi sama Rizky di Cerita Cerutu. Saya bisa balik lagi di Cerita Cerutu kali ini buat nemenin sobat-sobat semua sambil nyerutu dan ngopi di rumah masing-masing. Di Indonesia ini banyak banget brand cerutu lokal yang baru terus bermunculan, ada juga yang hilang, ada juga yang terus berjalan sampai sekarang. Dan kali ini saya berkesempatan buat nyobain cerutu brand lokal yang sudah lama berkecimpung di dunia percerutuan Indonesia dan juga mancanegara. Namanya Dayana. Tapi seperti biasa sebelum saya bercerita, kita siapin dulu kopi buat nemenin cerutuan kali ini di Cerita Cerutu. Kali ini saya ditemenin sama kopi dari 81 Coffee Roaster. Ini Lintong Vanilla Dream. Dan ini bukan kopi seperti biasa yang harus saya green dulu, terus disaring. Karena ini adalah salah satu kopi bener ya, kopi bener yang instan. Bentukannya drip bag, jadi ini praktis banget buat dibawa kemana-mana. Kalian nggak perlu bawa alat-alat saring kopi. Ini udah lama saya dapat dari seseorang. Dan akhirnya baru saya coba kali ini. Saya udah siapin air panasnya. Kita sobek dulu. Dia kemasannya kemasan praktis memang. Biasanya per satu kemasan ini antara 10 sampai 15 gram. Seperti saya bilang tadi, jadi terakhir kemarin saya sempat ada acara di daerah Bogor, di salah satu lapangan golf di daerah Bogor. Karena kebetulan saya ngarah ke daerah Bogor, di Sentul itu ada sebuah tempat buat nyigar, ada cigar lounge dan cigar shop. Namanya Klub Dayana, punyanya Kang Yadi Dayana. Dan alhamdulillah akhirnya saya menyempatkan buat mampir ke tempat beliau, bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol, nyigar bareng juga. Saya dapetin sampler cerutu-cerutu Dayana dari Kang Yadi. Ada kurang lebih 6 atau 7 cerutu Dayana yang pengen saya coba salah satunya malam ini. Kemarin saya sempat coba Dayana yang seri DYN Project kalau nggak salah. Nah, saya pengen coba yang lain buat cerita cerutu kali ini. Nah, sobat-sobat, ini adalah sampler dari Klub Dayana Cigar Lounge yang ada di Sentul, punya Kang Yadi, yang tadi saya sempat cerita. Jadi siapapun dimanapun sobat-sobat kalian, kalau misalkan ada kerjaan atau ada liburan atau ada rencana ngarah-ngarah ke Bogor atau ke Sentul, apalagi kalian harus datang ke tempatnya Kang Yadi Dayana, Dayana Club Cigar. Dan seingat saya, pertama kali saya datang ke Cigar Lounge-nya Dayana itu di Bidakara pernah. Itu udah lumayan lama juga, di Hotel Bidakara di Jakarta, dan di Art Hotel Mangkuluhur ada juga cigar lounge-nya, namanya Perfectos Cigar Divan yang di Art Hotel Mangkuluhur. Di sini juga ada keterangannya, ada alamatnya. Oh, ada juga cigar store-nya di Ambara Hotel Jakarta. Yang di Sentul itu ada di LRT City Sentul, Royal Sentul Park, Blok C2 nomor 25, lantai 2. Itu dia satu ruko dan di bawahnya ada cafe. Di kafenya juga kopinya enak banget dan pastries-nya juga enak banget. Itu tempat cocok banget lah, di bawahnya ada cafe kopi, terus di atasnya cigar lounge. Salah satu cita-cita saya juga, dan tempatnya bagus banget. Kalian bisa lihat di video saya yang satu lagi pas saya datang ke cigar lounge Kang Yadi. Dan kali ini kita coba yang mana? Oh iya, sebelumnya kita kenalin dulu. Ini ada 7 macam. Ini ada His Love, ini ada Dayana Project Number 1, terus ini Blue by Dayana. Yang ini ada Dayana Project Number 2 kalau nggak salah. Ini Torpedo ukurannya. Nah, ini yang kemarin saya sempat coba, DYN by Dayana. Ini enak. Buat cerutu harian ini enak. Yang udah saya coba nggak akan saya coba lagi. Yang Torpedo bisa buat nanti. Ini ada Dayana Princess. Ini lebih kecil lagi. Tapi katanya lebih kecil ukurannya ini lebih berasa di mulut. Lebih kuat flavornya, lebih pedas kayak pepper bomb lah ini. Ini udah kecil ya. Dan ada lagi yang lebih kecil. Ini Dayana Revolution. Dan ini katanya lebih kuat lagi rasanya. Tapi nggak akan saya bakar sekarang. Buat nanti aja. Jadi sekali lagi Kang Yadi haturun pisan oleh-oleh cerutunya. Buat kali ini saya bakal coba Dayana Project Number 1. Kayaknya pas buat malam ini. Kita simpen dulu yang sisanya buat di momen-momen berikutnya. Kita bakar dulu ya, sambil nemenin cerita cerutu kali ini. Wanginya lain. Wanginya tuh langsung berasa banget di hidung. Jarang-jarang saya potong pakai giletin biasanya. Nggak mampet. Ingat dulu saya pertama kali lihat video-video soal cerutu yang lokal khususnya. Pertama kali video yang saya lihat di YouTube itu videonya Kang Yadi. Kang Yadi itu lumayan rutin dulu bikin vlog-vlog soal cerutu, khususnya buat cerutu beliau sendiri, cerutu Dayana. Akhirnya bisa ketemu, bisa kenal, bisa ngobrol bareng, bisa nyigar bareng kemarin.
Rasanya lumayan strong sih. Ini medium ke full ya. Kalau kemarin yang Dine Project itu lebih soft. Ini sih agak lebih strong. Pas di Retrohale barusan nyobain agak lumayan tajam di sini, tapi baru isapan pertama. Rasanya enak, enak ini. Seperti saya bilang, saya lebih suka cerutu-cerutu yang karakternya lebih berasa, lebih strong, medium to full. Dan ini jadi salah satu cerutu pilihan saya buat dibawa kemanapun kalau saya pergi. Singkat cerita, Kang Yadi adalah penggiat cerutu yang sudah lumayan lama berkecimpung di dunia percerutuan lokal khususnya. Kalau nggak salah beliau cerita waktu itu, pertama kali Kang Yadi bikin cigar store di Jakarta tahun 2007. Terus beliau sempat kerja juga di luar negeri dan balik lagi ke Indonesia. Dan akhirnya beliau lebih fokus lagi buat ngurusin bisnis cerutunya di Indonesia. Dan kalau nggak salah udah ada kurang lebih 10 jenis cerutu yang udah diproduksi sama Dayana Cigar. Dan terakhir beliau bilang masih ada beberapa series cerutu yang bakal dirilis sama Dayana di beberapa waktu ke depan. Itu saya penasaran banget, nggak sabar karena pasti rasanya udah nggak akan diragukan lagi, pasti enak-enak. Ini pertama kali tadi saya bakar kayak keras di hidung, dan setelah beberapa isapan ini malah jadi lebih enak lagi buat diisep, lebih santai rasanya. Yang tadi saya sempat kasih lihat ke sobat-sobat semua, ini ada 7, dan saya sempat lihat juga ada Maduro Robusto Project X. Nah itu yang nggak ada di sini. Dan ada beberapa cerutu lagi yang bakal diluncurkan oleh Dayana di beberapa waktu ke depan, dan saya nggak sabar buat nunggu karena saya yakin rasanya pasti enak-enak. Beliau cerita ketika beliau mau meluncurkan satu jenis cerutu itu tuh bisa researchnya tuh minimal 2 tahun, bahkan bisa sampai berapa tahun gitu buat nyiapin racikan di satu jenis cerutu sampai akhirnya cerutu itu di approve dan diproduksi massal dan akhirnya dijual ke pasaran. Saya hampir lupa enaknya rasanya ngisep cerutu di rumah sambil ngopi, sambil cerita sama sobat-sobat semua. Pengen saya bisa lebih rajin buat bikin konten cerita cerutu, tapi alhamdulillah belakangan ini udah mulai sibuk lagi di dunia nyata. Selain acara-acara musik juga ada beberapa kerjaan di luar musik ya yang akhirnya bisa saya kerjakan. Tapi tetap kalau di luar kemanapun, dimanapun sebisa mungkin saya pasti bakar cerutu. Saya selalu bawa cerutu kemanapun. Kayaknya hampir semua orang-orang yang udah mengenal dan mencintai cerutu, tahu nikmatnya cerutu, apalagi kalau udah lama ya, pasti pada pernah kepikiran buat punya brand sigar sendiri. Minimal dia bakal pengen punya usaha yang gak jauh berkecimpung di dunia percerutuan kayak cigar shop atau cigar lounge. Ya salah satunya juga saya. Saya mulai nyigar dari 2015-2016 dan lebih aktif lagi dari mulai pas pindah Jakarta. Saya sempat cerita, dan semenjak itu saya sempat kepikiran enak gitu punya cerutu sendiri itu. Selain karena saya suka, saya nggak perlu, mungkin jarang lagi beli-beli cerutu lain selain saya bakar cerutu sendiri. Terus saya juga punya sebuah produk yang bisa saya banggakan. Terus saya juga bisa kasih ke teman-teman yang memang suka dan pengen nyoba cerutu, jadi kenang-kenangan lah gitu. Jadi tanda mata dari saya buat teman-teman gitu. Apalagi beberapa tahun lalu emang saya sempat mau coba jalanin usaha cerutu bareng si Decil, adik saya, tapi belum jadi sampai sekarang. Dan saya juga sempat cerita soal cita-cita saya untuk pindah dan tinggal di Bali kelak nanti tua. Punya rumah kecil, juga usaha kecil lah gitu, nggak harus gede. Yang paling kebayang dari dulu adalah kafe kopi. Udah pasti, karena buat beberapa orang yang kenal saya dari dulu, mereka tahu kalau saya itu juga benar-benar suka sama kopi. Dan dulu sebelum masuk Titans juga sempat kerja di kafe hampir 2 tahun. Dari mulai part time, full time, jadi barista, jadi kapten dan lain segala macam. Terus setelah masuk Titans juga, setelah cerai juga saya sempat bikin kafe, beberapa kafe di Bandung waktu itu. Passion saya soal kopi memang masih jadi cita-cita saya kelak kalau misalnya memang saya ada rezeki lagi, khususnya kalau udah pindah ke Bali ya. Saya pengen punya rumah kecil dengan halaman yang lumayan luas dan ada sedikit area buat saya jadikan kafe. Nggak harus kafe yang serius ya, kafe yang cukup lah buat nikmatin kopi. Dan ditambah lagi kafe itu memang jadi cigar lounge juga dan cigar shop. Ada toko sigar kecil-kecilan juga di situ buat orang-orang yang mungkin pengen datang buat nikmatin sigar dan kopi di tempat saya nanti gitu, kayak gitu. Terlebih kopi sama cerutu itu adalah pasangan yang pas. Nggak harus gede lah.
Itu bayangan saya dari dulu. Saya pindah ke Bali, punya rumah dengan halaman yang lumayan agak luas, cukup luas lah ya. Terus punya kafe kecil-kecilan yang saya kelola sendiri. Buat bisa nikmatin kopi sama cerutu sekaligus di tempat sendiri itu kayak pasti menyenangkan gitu. Balik lagi ke soal kepikiran buat bikin brand cerutu sendiri. Mungkin kalau dari segi bisnis, usaha cerutu itu ya bisa aja dilakukan, gampang dilakukan lah. Apalagi kalau misalkan modalnya kenceng ya gitu. Karena seribet apapun persiapan usaha masih bisa diurus lah kalau misalkan modalnya gede. Tapi kalau ditelah lebih lanjut, usaha cerutu itu nggak segampang itu. Kayaknya banyak banget hal yang perlu dipikirin dan disiapkan. Saya pernah bilang cerutu itu adalah karya seni, bukan sekedar barang yang dibakar lalu dinikmati. Karena cerutu itu proses pembuatannya juga butuh waktu yang lama, butuh ketelitian dari orang-orang yang memang udah expert di bidangnya. Dan yang paling utama menurut saya yang harus dimiliki adalah passion tentang cerutu itu sendiri. Intinya buat saya pribadi mungkin nggak akan terlalu sulit menciptakan sebuah karya seni kayak lagu atau cerutu itu sendiri kalau misal memang kita udah punya keinginan yang kuat dan passion yang benar-benar tinggi. Karena menurut saya apapun hal yang diciptakan oleh manusia kalau misalnya memang diciptakan benar-benar dari hati pasti bakal lebih mudah buat diterima oleh orang-orang lain. Sobat-sobat, sekali lagi terima kasih banyak yang masih selalu nontonin kontennya Ariski di Cerita Cerutu. Meskipun belakangan ini agak lumayan jarang-jarang posting, tapi mudah-mudahan kalian masih bisa nikmatin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih buat Dayana Sigar. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Cerita Cerutu berikutnya. Seperti biasa, Indonesia negara hukum, warganya harus suka cerutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you had opened the door. I knew that I'd love again after a long, long while. I'd love again. You said hello, and I turned to go, but something in your eyes left my heart beating so. I just knew that I'd love again after a long, long while. I'd love again. It was destiny's game, for when love finally came on, I rushed in line only to find that you were gone. Wherever you are, I fear that I might have lost you forever. Song in the night, I just knew that I'd love again after a long, long while. I'd love again. It was destiny's game, for when love finally came on, I rushed in line only to find that you were gone. Beautiful girl, I search on for you till all of your love lines in my arms come true. Now that I knew I love again after a long, long while, in love again, and I'm glad that it's you.
never